Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat donat labu yang viral banget, yang bakalan cocok untuk jadi ide cemilan, sajian, atau bahkan ide jualan terbaru kamu. Per piecesnya ini modalnya 1000-an loh. Dengan bentuk yang cantik dan rasanya yang super fluffy, lembut, dan empuk di mulut. Selain dibuat donat dengan topping kayak gini, donat labu kuning ini juga cocok banget untuk dijadikan bomboloni. Ya, untuk video kali ini aku membuat 2 macam donat ya. Dan yang bomboloni ini gak kalah enak. Dengan isian yang berlimpah dan lembut, wah pokoknya ini wajib kamu coba di rumah. Jadi step pertama, kita kukus terlebih dahulu labu kuning yang udah dikupas dan dicuci bersih. Kukus selama 15-20 menit hingga empuk. Cara ngeceknya kamu bisa tusuk dengan garpu kayak gini. Nah, selanjutnya ini kita bisa angkat dan dinginkan. Selanjutnya untuk membuat donat, di sini aku sudah siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Lalu tambahkan gula sebanyak 35 gram, susu bubuk 15 gram. Agar empuknya lebih tahan lama, bisa juga menggunakan bread improver sebanyak 1 gram, tapi ini opsional ya. Selanjutnya masukkan juga 2 sendok teh atau sekitar 4 gram ragi. Dan semua bahan-bahan ini diaduk rata dulu semuanya sebelum kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah tercampur rata kayak gini, bisa kita masukkan 1 butir telur dan 1 kuning telur. Lalu masukkan labu yang sudah kita kukus tadi dan sudah dilembutkan dengan menggunakan garpu. Masukkan juga 15-30 ml susu atau air dingin. Ini aku masukkan 15 ml terlebih dahulu. Lalu diuleni hingga setengah kalis ya. Nanti airnya bisa ditambah secara bertahap jika dirasa adonannya masih terlalu kering. Nah, setelah itu baru kita masukkan mentega atau margarin sebanyak 30 gram dan 3 gram garam. Lalu adonan ini kita uleni bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan mixer. Di sini aku menggunakan hand mixer ya teman-teman, dengan pengaduk yang spiral ini yang khusus untuk roti. Adonan ini kita mixer hingga kalis elastis dan terbentuk window pane-nya. Ini aku memixer dengan kecepatan 1-2, untuk lama memixernya sekitar 10-15 menit. Saranku istirahatkan mixer secara berkala, agar mesin mixer nggak cepat panas, karena kalau panas bisa-bisa mixer kamu rusak. Nah, jika adonannya sudah tampilannya kayak gini, ini kita bisa cek terlebih dahulu untuk melihat apakah sudah kalis elastis. Nah, jika kita regangkan kayak gini adonannya dan sudah terbentuk lapisan tipis kayak gini, ini tandanya sudah ngebentuk window pane dan sudah kalis elastis. Selanjutnya adonan kita bagi-bagi proporsi, ini beratnya sekitar 35 gram ya. Dan adonannya kita bulat-buletin atau lakukan rounding kayak gini. Rounding sendiri berfungsi untuk membentuk adonan yang cantik, selain itu membentuk struktur adonan yang baik. Nah, ini di permukaannya aku taburi dengan tepung terigu kayak gini, agar permukaan adonannya nggak cepat kering dan nggak terlalu lengket nanti ketika kita digesing. Tapi sebelum itu, kita istirahatkan terlebih dahulu adonannya selama 20 menit dengan kondisi tertutup. Dan setelah 20 menit, kita akan melakukan digesing atau mengeluarkan udara dari dalam adonan. Kamu bisa menggunakan alat khusus untuk digesing adonan. Aku sendiri hanya menggunakan scraper kayak gini. Nah, untuk donat yang dengan topping, di sini aku bentuk tengahnya bolongan kayak gini. Kalau teman-teman ingin membentuknya dengan cetakan, boleh banget ya. Aku sendiri membolonginya secara manual karena selain aku nggak punya alatnya, aku juga nggak pengen ada adonan yang tersisa. Nah, ini bentuk donatnya udah bulat cantik. Selanjutnya aku akan tunjukkan gimana cara mengdigesing adonan donat yang untuk bomboloni. Nah, pertama kita melakukan digesing dulu seperti ini. Lalu untuk bomboloni nggak perlu dibolongi tengahnya ya. Langsung kita rapikan aja bentuknya menggunakan ring kayak gini. Dan lakukan proses ini hingga selesai. Nah, jika udah selesai semuanya, lanjut bisa kita masuk ke tahap proofing hingga volumenya bertambah 2 kali lipat. Untuk waktunya sekitar 45-60 menit. Ini tergantung dengan kelembaban dan suhu di daerah kamu. Nah, jika sudah bertambah 2 kali lipat kayak gini, dan dicek permukaannya sudah elastis atau membal kayak gini, ini tandanya donat udah siap untuk digoreng. Minyak gorengnya sendiri sudah aku panaskan. Lalu donatnya sendiri kita goreng dengan suhu 150-160 derajat Celcius hingga kedua sisinya kecoklatan. Untuk menggoreng donat cukup 1 kali balik aja ya, agar nggak menyerap minyak terlalu banyak. Di sini teman-teman juga bisa lihat white ringnya tinggi dan cantik. Ini tandanya adonan donat kita handling dengan baik ya teman-teman, dari mulai pengulenannya hingga proofingnya. Nah, setelah matang kita angkat dan tiriskan, lalu dinginkan sebelum memberikan topping. Nah, untuk toppingnya sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera. Di sini ada donat yang aku glazing dengan coklat, lalu pinggirannya aku beri kacang cincang kayak gini. Ada juga yang aku beri glazing vanilla, bagian atasnya aku beri almond panggang kayak gini. Aku suka banget sama donat dengan taburan almond kayak gini, karena paduan tekstur yang lembut dan renyah itu enak banget. Nah, selanjutnya untuk kesukaan anak-anak, ini aku juga buat donat dengan topping meses. Untuk bagian dasarnya sama ya, ini aku beli glazing terlebih dahulu, setelah itu beri meses yang banyak.
Nah, untuk isian bomboloni, aku menggunakan diplomat cream. Cara buatnya tinggal kita campurkan 1 kuning telur, 20 gram gula, 10 gram maizena, sejumput garam, dan semua bahan-bahan ini dilarutkan dalam susu. Ini susunya sebanyak 125 ml. Aku campurkan secara bertahap untuk memastikan semua dapat tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata semua seperti ini bisa kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan mengental kayak gini. Setelah itu ini bisa kita angkat, dan karena aku ingin membuat rasa coklat, jadi aku tambahkan sekitar 1 sendok makan atau 15 gram coklat bubuk ketika flannya ini dalam keadaan panas. Setelah tercampur rata semua kayak gini, ini bisa kita dinginkan terlebih dahulu, tapi sebelumnya tutup dengan plastik wrap kayak gini, agar flannya nggak berkulit. Sementara itu, di wadah yang lain aku sudah siapkan whipped cream cair dingin. Ini aku pakai yang non dairy ya, yang sudah ada gulanya. Jadi di sini aku nggak tambahin gula lagi. Jadi langsung bisa dikocok menggunakan whisker ataupun mixer hingga mengembang dan kental. Lalu secara bertahap bisa dimasukkan flannya yang sudah dingin hingga semuanya tercampur rata. Oh ya, agar lebih mudah tercampur rata, sebenarnya bisa melembutkan terlebih dahulu flannya dengan mengocoknya menggunakan whisker. Tapi di sini kan aku kelupaan, jadi langsung aku campurin aja tapi secara bertahap ya. Biar makin coklat, teman-teman juga bisa tambahkan selai atau lelehan coklat, lalu aduk rata kembali semuanya hingga tercampur rata. Oh ya, kalau teman-teman di sini ingin membuat rasa yang lainnya, bisa mengganti coklat bubuk dengan bubuk perasa lainnya, atau bisa juga menggunakan pasta atau essence ya. Nah, ini isian bomboloni yang udah jadi. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam bomboloni. Yang sebelumnya bomboloni ini sudah kita taburi dengan gula donat. Selain menggunakan gula donat, juga bisa menggunakan gula kastor atau gula pasir yang di blender ya. Lalu tambahkan sedikit kayu manis, karena si donat labu kuning ini cocok banget dengan beberapa rempah-rempah. Contohnya kayu manis. Nah, selanjutnya kita bolongi bomboloninya menggunakan sumpit ataupun sendok. Beri space yang cukup lebar di dalamnya agar bisa menampung krim yang banyak. Selanjutnya tinggal kita isi dalamnya dengan krim yang udah kita buat tadi. Satu resep krim ini bisa untuk memenuhi sekitar 6-8 pieces donat ya. Nah, ini udah jadi, biar makin cantik aku juga taburi bagian atasnya dengan cocoa powder. Dan ini dia donat labu kuning atau pumpkin donat siap untuk disajikan. Wah, pas dipegang kayak gini aja udah berasa empuk banget. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau white ringnya tinggi, ini tanda kalau donatnya pasti bakal empuk dan lembut. Dan ciri khas donat labu kuning itu warnanya kuning kayak gini. Ini bisa teman-teman dapatkan dari labu yang memiliki warna orange pekat, yang biasanya terdapat pada labu yang tingkat kematangannya sudah benar-benar matang. Tapi kalau susah mencarinya, teman-teman juga bisa tambahkan sedikit pewarna kuning atau orange ya. Nah, indikator adonan di-proofing dengan baik. Kalau digigit, laminasinya bakal terbuka dan terlihat pori-porinya. Jadi nggak mingkem gitu ya. Nah, untuk yang boboloninya sendiri, teman-teman bisa dilihat ini gembul-gembul banget. Dan udah pasti ini kalau isiannya tuh banyak banget di dalamnya. Wah, ini beneran enak banget, teksturnya lembut dan empuk. Ditambah dengan krim diplomat yang lembut dan enteng di mulut. Beneran deh, ini auto jadi favorit. Nah, bagi teman-teman yang ingin jualan, berat donat 35 gram per pieces itu cocok banget atau pas banget untuk satu box. Jadi bisa teman-teman lihat ya kalau donatnya itu memenuhi boxnya dengan cantik kayak gini. Untuk satu resep sendiri bisa menghasilkan sekitar 15-16 pieces. Jadi lumayan banyak banget kan? Yang pasti donat ini auto laris manis. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.